plus L, bukan 12D plus 16L. Oke, bisa dilihat, nanti saya sih kutip ke PPT-nya, tapi mau saya kutip lupa terus ini. Oke. Fx yang kita hitung ya itu dapat dibagi ke masing-masing titik ini, masing-masing tingkat. Sehingga rumusnya sudah ada di SNI. Ada rumusnya yang Fx, Wx, Hx kali K. Karena tadi sudah saya jelaskan tergantung SA. Tadi SA-nya lebih kecil berapa? 0,5 atau berapa? Itu K-nya 1 ini. Ya, dibagikan. Kemudian kita lihat di sini hitungan Excel-nya. Ini kita Excelkan aja lah ya. Nah, jika kita kali-kalikan di sini di Excel, sehingga K-nya 1 ya, Wx, Hx kali K, K1 didapatlah CPX. Artinya gaya geser gempa pada tingkat X-nya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Masing-masing yang 100 ton itu menjadi 33 ton, 44 ton, dan 22 ton ke masing-masing tingkat ini. Fondasi, bukan beban terfaktor. Kemudian pertanyaannya, misalkan saya ada suatu bangunan, ya, ini bangunannya, saya punya tegangan izin tanah sama dengan 1 kg per cm persegi tegangan izin tanah. Kalau saya menghitung beban gravitasi, beban izinnya 1 kg per cm persegi dengan beban kombinasi beban tadi yang tidak terfaktor 1 DL, 1 LL. Pertanyaannya, kalau ada beban gempa bagaimana? Itu yang harus kita jawab. Ya. Apakah tidak ada ngaruhnya, sedangkan bebannya bertambah? Jadi berarti kita harus selalu menghitung beban gempa jadinya kan? Ya. Pertanyaan bagaimana? Secara logika kan kayaknya nggak masuk akal disuruh pakai 1 DL, 1 LL. Secara logika. Ya kan? Kan kayaknya tidak masuk akal. Oke. Kalau saya ya mengutip suatu peraturan yang sudah tua, PMI 1970 ya. Di PMI 1970 mengatakan bahwa kalau kita menggunakan beban sementara, beban gempa itu beban sementara, beban angin beban sementara. Kalau kita menggunakan beban sementara, tegangan izin tanah boleh dinaikkan. Jadi ini boleh dinaikkan, ini boleh ya naik. Nah itu bisa 1,1 kali atau sampai 1,5 kali. Kalau di PMI 1970 tergantung jenis tanah. Tanah sangat lunak, tanah sedang, tanah keras. Yang sangat lunak itu 0. Berarti enggak dinaikkan tegangan izin tanah. Tegangan lunak 0 sampai 30% dia naik. Berarti yang 1 itu jadi 1,3. Jadi begitu beban gempa ditambah, tegangan izin tanah naik menjadi 1,3. Dari hasil penelitian tanah, tegangan tanah adalah 1. Sekarang naik menjadi 1,3. Kalau tanah sedang, dia minta 30%, berarti 1,3. Tanah keras, ya 50%. Berarti tegangan tanah bisa naik sampai 1,5 kali lipat. Kalau kita lihat di sini, ya tentu masuk akal. Bebannya bertambah, tegangan tanah naik. Kata PMI 1970.
Ya, kita akan bandingkan dengan beban tidak naik dengan tegangan tidak naik. Mana yang lebih menentukan ketika mendesain fondasi? Maka itu selama ini kalau tidak mendesain terhadap gempa, ya ini aja dia kalikan. Tidak dinaikkan tegangan izin tanah, pasti ini gugur. Pakai yang ini. Nah, saya lagi cari juga di SNI 2019 ini, saya juga belum jumpai ada yang boleh menaikkan tegangan tanah kalau untuk beban sementara di mana. Nah, saya akan tunjukkan. Ini peraturan sudah tua sekali, bukan palang merah Indonesia, tapi peraturan muatan Indonesia. Ya, PMI 1970. Di sini kayaknya seperti yang saya sampaikan tadi di papan tulis di tabel di bawah ini, ya bisa dilihat sama kawan.